Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, beberapa waktu lalu aku sudah mengupload tentang yang menjual karya desain. Di situ aku menyebutkan salah satunya ada Shutterstock ya. Antara lain Shutterstock dan beberapa yang lainnya sudah aku bahas di video kali ini. Yang di sini nih, yang menjual karya desain itu diupload 22 Mei lalu ya. Nanti teman-teman bisa tonton supaya bisa tahu jual desain itu di mana aja. Nah, pembahasan kali ini kita spesifik, kita akan membahas di Shutterstock. Jadi kita akan coba berjualan di Shutterstock dan aku akan memberikan tutorialnya dari proses awal hingga proses ini ya, proses uploadnya berhasil. Karena aku lihat banyak banget orang yang ketika coba upload di Shutterstock itu hasilnya tidak di approve ya, karena ada kesalahan metadata dan lain sebagainya. Oke, nah di sini aku juga punya akunnya ya. Baru beberapa gambar sih di sini dan sudah lumayan laku. Hitungannya per satu kali download itu kita dapat 0,10 dolar. Itu lumayan ya. Jadi peluangnya untuk jangka panjang itu sangat lumayan lah menurut aku untuk jangka panjang asetnya ini. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, kita langsung saja ke caranya seperti apa setelah yang satu ini. Oke, pastikan teman-teman sudah punya file vektornya dulu. Karena di Shutterstock ini hanya ngebaca file .ips ya, yang dimana itu file vektor juga sama, tapi lebih spesifik di AI untuk ngeditnya nanti. Tapi karena kebanyakan aku kasih tutorial di Corel, mungkin teman-teman juga buat desainnya itu di Corel ya. Jadi kita nanti akan convert ke IPS-nya yang AI. Oke, yang pertama, teman-teman pastikan keseluruhannya ini sudah vektor jika ingin mengupload file vektor dan pastikan tidak ada nama brand di situ ya, logo sebuah perusahaan ataupun yang lainnya. Pastikan di situ tidak ada ya. Nah, jadi karena di sini ada nih, ada detail merek ya, Brembo. Brembo ini kan merek ya. Merek dari spare part, jadi kita hapus aja. Nah, pastikan ketika teman-teman upload sebuah desain itu jangan ada embel-embel brand di situ ya. Misalnya teman-teman tracing mobil Honda Jazz nih, kemudian ada logo Honda di situ. Nah, pastikan logo Honda yang di situnya itu dihilangkan dulu atau diganti pakai logo yang lainnya. Itu biasanya suka reject ya kalau ada apa ya, ada identitas perusahaan lain di dalam desain kita, biasanya di reject sama Shutterstocknya gitu. Nah, setelah sudah aman, semuanya sudah vektor dan tidak ada brand identity juga dari brand lain, kita setting dulu bagian ini ke pixel. Oke, kita setting menjadi 2200 pixel, yang bawahnya juga sama. Oke, 2200 pixel. Nah, kita posisikan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan export ya. Kita akan export filenya ini ke bentuk IPS. Nah, oke, nanti kita tinggal kasih nama spare part aja, spare part vektor misalnya gitu ya. Dan pastikan untuk penamaan juga tidak ada identitas sebuah merek ya di situ. Kembali lagi ke pembahasan yang di awal tadi. Oke, kita bisa cek setelah sekiranya sudah. Oh, ternyata masih proses ya. Kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Di sini masih muter-muter ya karena dia mengolah format yang lain, jadi kemungkinan besar akan berat ya. Tunggu aja, paling biasanya sih cuma 1 menit, biasanya cuma 1 menit. Nah, oke, tunggu aja. Biasanya lebih enak juga daripada langsung ke IPS, itu ke AI dulu sih kalau aku ya.
kadang kayak gitu, tapi langsung ke IPS juga nggak apa-apa. Ini kok tumben lama banget ya. Nah, ini prosesnya sudah selesai ya. Terbukti dengan ininya bisa diklik lagi, itu berarti prosesnya udah selesai, dan di sini juga tidak loading lagi. Nah, dan file yang IPS tadi sudah jadi di sini. Pokoknya kurang lebih 1 menit lah, tergantung performa dari komputer. Nah, bisa juga nanti teman-teman pakai IPS atau save as-nya ke AI ya. Misalnya save as-nya ke AI juga nggak apa-apa. Nah, kalaupun teman-teman save-nya ke AI juga sama ya. Untuk namanya jangan sampai ada ada embel-embel merek ya di situ. Oke, kita save ke AI juga nggak apa-apa. Cuman sama nanti prosesnya agak lumayan lama juga ya. Kita bisa tungguin aja di sini. Nanti akan muncul file AI-nya. Sebetulnya lamanya karena ini ngonvert gitu loh. Karena ini kan basicnya beda Corel sama AI walaupun sama-sama vector base. Jadi semua data yang di sini tuh dikonvert dulu. Nah, ini udah muncul, tandanya udah selesai ya. File ini bisa kita save aja juga ke file Corelnya ya. Oke, untuk backupan. Nah, sekarang kita sudah punya filenya, ada 2, AI dan IPS. Ini alternatif aja, tergantung nanti teman-teman maunya pakai IPS atau AI. Nah, kalau misalkan AI caranya itu save as, kalau misalkan IPS itu caranya export. Ya, yang di awalnya tadi di sininya. Nah, ini. Kalau misalkan AI itu pakainya save as. Nah, nanti kita ke AI, kalau misalkan pengennya IPS itu ke export. Oke. Nah, aku biasanya pakainya AI juga sih, pakai AI. Nah, setelah itu teman-teman pastikan buat new file di AI-nya, dan pastikan juga sudah install AI-nya ya. Di sini aku pakai yang 2018, CC 2018. Oke, dan buat dokumen seperti ini, ukurannya 2100 pixel ya. Atas bawahnya juga sama, nanti bentuknya kotak. Nah, setelah sudah tinggal teman-teman create. Nah, jadinya seperti ini. Oke ya, setelah sudah tinggal teman-teman nanti buka salah satu file ini. Misalnya bukanya file AI. Oke, kita continue. Kalau ada seperti ini tinggal continue atau oke aja. Nah, ini kan udah muncul nih. Udah kebuka di AI file yang udah kita buat tadi. Nah, sekarang tinggal kita pindahkan aja pakai copy. Kemudian teman-teman pastekan di sini. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal posisikan aja, jangan terlalu besar, namun posisinya kurang lebih berada di tengah-tengah ya, bagian ininya. Nah, dan kita buat backgroundnya setelah sudah seperti ini, pakai rectangle tool. Nah, tarik dari atas sampai bawah, dari ujung ke ujung. Nah, seperti ini, pas banget ya. Nah, ini kan ketutup, teman-teman bisa buka layernya, dan rectangle-nya teman-teman taruh di bawah, dan bisa juga teman-teman ganti bagian warnanya menjadi warna hitam. Oke, nah seperti ini ya. Oke, setelah langkahnya sudah, teman-teman tinggal save as ke IPS. Nah, oke, seperti ini ya. Oke, nanti tinggal kasih nama aja spare part vector upload. Misalnya ini temanya tentang spare part. Ini sih nanti gambarnya bebas ya, sesuai dengan gambar yang teman-teman punya. Oke, teman-teman save. Setelah sudah, tunggu. Nah, oke. Awal biarkan aja seperti ini aja dulu, teman-teman. Oke.
Nah, nanti dia akan save, dan bagian ini file yang AI tadi itu tidak terpakai, di close aja. Nah, langkah selanjutnya masuk ke menu file. Setelah ini sudah di save IPS di AI, teman-teman masuk ke bagian file, pilih file info ya. Nah, di file info, kemudian pada basic dokumen ini ya, teman-teman ubah sesuai dengan namanya, spare part vector. Oke, yang autornya juga. Nah, autor ini bisa dibilang nama kreatornya ya, misalnya tukang tracing studio. Oke, deskripsinya misalnya spare part vector for spare part vector illustration misalnya. Ini kalau deskripsi bebas sih, lebih banyak lebih bagus. Kemudian pada keyboardnya teman-teman copy paste aja, namun di setiap katanya teman-teman kasih koma ya. Nah, seperti ini. Oke, pastikan semuanya sudah diisi. Boleh juga beli rating bintang 5. Oke ya, autornya juga bisa diisi tukang tracing. Nah, seperti itu. Pokoknya 4 kolom ini penting ya, semuanya harus diisi. Ini tuh untuk metadata dari si filenya nanti ya. Kita pilih oke. Nah, setelah sudah, teman-teman save as lagi. Oke, menjadi IPS juga, dan replace aja file yang lama. Nah, pada bagian ini penting nih, teman-teman ganti versinya menjadi IPS 8. Nah, yang ini. Kemudian bagian ini teman-teman ganti opaque ya di sini. Kemudian centangnya semuanya dihilangkan ya, kecuali yang terakhir. Seperti ini. Kemudian teman-teman pilih oke. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah ya. Filenya sudah jadi. Nah, file yang upload ini yang sudah kita isi metadatanya tadi, kemudian tinggal diuploadkan ke Shutterstock-nya. Nah, pastikan teman-teman punya akunnya dulu, akun Shutterstock-nya dulu, daftar, regis di situ. Setelah sudah, nanti masuk ke bagian submit.shutterstock.com ya. Nanti akan masuk tampilan seperti ini. Setelah sudah, teman-teman bisa pilih start here. Kemudian file yang tadi drag. Nah, bisa di drag atau pilih klik aja ya. Oke, file yang tadi masuk. Nah, kita pilih dan kita tunggu. Nah, ini udah ya, udah diupload, tinggal pilih next. Nah, oke, tunggu beberapa saat dan tunggu aja. Nah, ini processing komplit, kemudian kita refresh aja. Nah, ini sudah berhasil ya kalau begini. Biasanya kalau misalkan nggak ada metadatanya itu akan gagal. Kita akan coba di file berikutnya tanpa ada metadatanya ya. Itu pasti akan gagal, suruh ngisi, atau kita pakai IPS yang selain 8 itu juga gagal ya. Kita akan coba nanti. Kita coba upload aja dulu. Oke, kita pilih dan kita isi sesuaikan dengan file kita ya. Spare part vector for illustration or merchandise misalnya, dan lain sebagainya. Pokoknya pakai bahasa Inggris aja, deskripsi bebas. Kategorinya disesuaikan, karena ini spare part mungkin lebih masuk ke transportation kali ya. Di sini masuk. Kemudian ada opsional yang kedua, bisa ke bagian sport deh, ke sini lah. Tapi nggak masuk sih kalau olahraga, teknologi kali ya masuk. Oke, kemudian lokasinya teman-teman isi dengan lokasi pribadi ya. Karena aku orang Indonesia, isi aja dengan Indonesia.
Ini yang ada opsionalnya ini sebetulnya nggak wajib ya, jadi boleh juga nggak diisi gitu. Oke, setelah sudah tinggal kasih keyword-keywordnya aja. Keyword ini nih ngebantu ya untuk teman-teman bisa eh, kayak tag gitulah. Nanti desainnya tuh bisa muncul di search engine-nya Google nanti, karena tagnya sesuai gitu. Oke, untuk di keyword tool bisa cari spare part. Nah, nanti kan di spare part juga di sini itu ada yang namanya ininya juga tuh. Keywordnya juga nanti bisa di add aja. Oke. Nah, ini maksimal 50 ya. Kita kasih 45 juga sudah cukup. Oke, submit. Udah berhasil, tinggal tunggu aja. Dari sananya nanti akan muncul di portfolio kalian. Nanti akan muncul di sininya ada, setelah di sini ada tulisannya nih 5 hari ya. Berarti kalau sekarang hari Selasa berarti ya sekitar 1 atau Minggu itu akan muncul ininya ya di portfolio kalian. Oke, dan itu pun belum bisa menghasilkan uang ya. Menghasilkan uang itu ketika gambar yang teman-teman upload di Shutterstock itu ada yang download seperti itu. Kayak ini nih, ini udah 0,20 dolar, itu udah 2 kali ada yang download. Jadi ya pelan-pelan aja. Nanti juga kalau misalkan gambarnya bagus, pasti banyak yang minat dan banyak yang download juga. Nah, yang terakhir kita akan eksperimen yang aku bilang tadi. Kalau misalkan IPS-nya kita ganti menjadi IPS lain 8 ya. Nah, misalnya nggak sengaja nih ininya pakainya yang Illustrator CC, atau misalnya yang lainnya gitu selain yang 8. Kita save. Nah, ini tuh kemungkinan besar akan di reject sama Shutterstock-nya. Nah, kita coba biar teman-teman tahu kalau di reject tuh ada masalah di filenya. Bukan berarti gambarnya kurang bagus, tapi hanya saja metadata filenya itu bermasalah. Gitu ya. Kita coba sampai muncul tombol next. Nah, oke. Kita tunggu refresh. Nah, ini ada problem kalau kayak gini. Nah, gitu, error. Paham ya? Jadi harus ilustratornya versi IPS yang 8 atau yang 10. Ketika pakai IPS di atas itu nantinya gagal ya, ke reject kayak tadi dan nggak bisa ke upload kayak gini. Oke, aku rasa sudah cukup. Nanti tinggal teman-teman fokus aja bikin gambar yang banyak supaya nanti bisa portfolionya banyak dan dengan harapan bisa banyak yang download juga ya ke depannya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Dan boleh juga mampir ke ini ya, ke Shutterstock Network Tracing. Boleh lihat-lihat aja dulu sebagai referensi.